ini penelitian ilmiah. Iye, ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Kalau penelitian ilmiah itu, saudara, kitab dijajarin banyak. Kitab-kitab itu diteliti, jambul maklumat. Setelah itu dianalisa, itu kitab yang banyak tadi, saudara. Baru untuk mengambil kesimpulan. Itu penelitian ilmiah. Ini kitabnya cuma satu. Udah gitu diragukan lagi keasliannya. Iye, udah gitu ngakunya ilmiah. Jidat lo ilmiah. Banyak begal motor, betul. Banyak begal mobil, betul. Ada juga begal partai, betul. Ada lagi yang lebih gawat, begal nasab. Tuh gimana Habib begal nasab? Habaib yang asli dia bilang bohong. Dia yang bukan Habib ngaku Habib. Lalu pemimpin yang asli dibilang palsu. Dia yang palsu ngaku Habib. Nih ya udah lama nih nggak keluar nih. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Narasi begal nasab ini tidak cocok kita cantolkan ke sana. Artinya apa? Ketika Kiai Imanuddin yang bahas nasab, yang mengkritiki nasab, Anda katakan seorang begal nasab, maka ini tidak cocok dan tidak masuk ke akal sehat. Nah, ini cara berpikir saya seperti itu. Karena yang namanya begal itu bukan seperti Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, bukan seperti Gus Mu'ad Pleret, bukan seperti sahabat-sahabat yang sudah mengomentari nasab Ba'lawi, bukan. Karena di sana membahasnya gara-gara memang memiliki sebuah rujukan dan tidak untuk diambil sendiri. Artinya tidak ada kan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani mengatakan saya adalah Habib. Tidak. Saya kira tidak ada. Apakah ada Gus Mu'ad Pleret mengatakan saya adalah Habib dari Ba'lawi? Tidak ada. Artinya begal itu seperti itu. Misal teman-teman memiliki sepeda motor, lalu dibegal di tengah jalan, di tempat yang sepi. Apanya yang hilang? Apanya yang diambil? Sepeda motornya. Lalu diambil siapa? Diambil orang. Siapa yang ambil itu? Dinamakan apa? Begal. Dipakai siapa? Nah, itu kita bisa berpikir dengan kalimat begal nasab itu jangan sampai kita salah. Menempatkan begal sama tidak begal itu jangan sampai kita salah menempatkan itu. Tepatnya Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani bukan disebut begal nasab, akan tetapi disebut sebagai seorang yang peduli meneliti keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu dengan kepeduliannya sehingga meluangkan waktu untuk mengkaji kitab nasab, saudara. Ya, kita harus paham itu. Jadi jangan sampai memahami begal nasab ini adalah Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan. Tidak cocok. Misal Gus Mu'ad, Anda katakan begal nasab, tidak cocok. Ayo kita pikir dengan pemikiran yang cerdas, waras. Kalau kita berpikir ke sana, kalimat itu dikritiki dengan penyampaian akal sehat kita, insya Allah kita tidak mungkin mengatakan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani sebagai pembegal nasab. Karena apa? Karena tidak cocok seperti itu. Paham ya? Kita lanjut video berikutnya. Ada yang bilang Habib, tapi ini penelitian ilmiah. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Kalau penelitian ilmiah itu, saudara, kitab dijajarin banyak. Kitab-kitab itu diteliti, jambul maklumat. Setelah itu dianalisa, itu kitab yang banyak tadi, saudara. Baru untuk mengambil kesimpulan. Itu penelitian ilmiah. Ini kitabnya cuma satu. Udah gitu diragukan lagi keasliannya. Udah gitu ngakunya ilmiah. Jidat lo ilmiah. Jadi itu ya. Pertanyaan, apakah benar Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani hanya memakai satu kitab? Coba dijawab. Tidak benar. Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani kalau memakai satu kitab tidak mungkin berani mengkonter, mengkritiki nasab para Habib itu. Tidak mungkin berani kalau hanya memakai. Ya, kemarin diskusi ataupun musyawarah tentang penelitiannya ataupun masalah nasab ini, maka apa? Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani di sana masih berbicara dan tidak memakai satu kitab, dan kita bisa lihat sendiri dari fakta yang ada. Ketika Anda
yang mengatakan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani memakai satu kitab, maka silakan diskusi dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan lihat faktanya apakah benar Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani memakai satu kitab saja dalam membantah nasab para habib-habib itu. Silakan saudara, silakan. Artinya kalau ingin melihat kitab apa saja yang dikeluarkan ketika berdiskusi dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, kitab apa saja, maka kalian harus berdiskusi langsung, sedia membantah, mengadakan pertemuan dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya kira itu hal yang cukup bagus, dan ini tindakan yang cukup bagus apabila nanti mau bertemu atau dipertemukan seperti itu. Jadi Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani membantah nasab habaib bukan dengan satu kitab saja, dan kita bisa melihat faktanya sendiri di dalam tulisannya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Akan tapi ada kemarin saya pernah melihat dari salah satu video ya, yang mengatakan kalau tidak salah Tengku Qori ya, yang hanya ditampilkan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu hanya covernya saja, masih belum dalamnya. Artinya bahasa ini mari kita pahami saudara. Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani mengeluarkan itu, tapi masih ada yang tidak dikeluarkan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi kalau tesis ilmiah itu jangan dibantah dengan cara yang seperti itu saja. Bantah juga dengan bantahan ilmiah, karena yang dihadapi adalah tesis ilmiah ataupun kajian ilmiah. Tepatnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani bukan disebut begal nasab, akan tetapi disebut sebagai seorang yang peduli meneliti keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu dengan kepeduliannya, sehingga meluangkan waktu untuk mengkaji kitab nasab. Kita harus paham itu, jadi jangan sampai memahami begal nasab ini adalah kawan-kawan tidak cocok misalnya. Pemikiran yang cerdas, waras, kalau kita berpikir kesan kalimat itu dikritik. Dengan penyampaian akal sehat, kita insya Allah, kita tidak mungkin mengatakan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena apa? Karena tidak cocok. Mengenai permasalahan nasab. Dan saya kira orang-orang yang mengatakan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani adalah pembegal nasab, saya kira orang tersebut satu, tidak paham apa definisi begal itu. Dua, tidak paham bagaimana tingkah laku dan tindakan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, tidak paham berarti. Ini bisa jadi dua ini. Kemungkinan ini bisa terjadi. Yang kedua, orang-orang yang mengatakan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani hanya memakai satu kitab dalam membantah Ba'lawi, ya, maka bisa jadi orang tersebut masih belum menonton, melihat ataupun membaca hasil kajian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, atau ketika ingin tahu duduk bareng dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, itu masukan dari saya ya. Itu kemungkinan, itu bisa terjadi ya. Jadi itu teman-teman ya. Itu saja mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan. Jadi saya kira narasi yang sudah disampaikan oleh beliau Habib Rizik itu memperpanas suasana ya. Artinya sekarang kan polemik nasab ini kemarin-kemarinnya itu reda seperti itu. Ada ini juga umat banyak yang mengupload seperti itu. Dan ini tanggapan saya. Karena memang kemarin ya ada yang mempertanyakan ataupun yang meminta saya kenapa kok tidak bahas tentang begal nasab, bagaimana tanggapannya. Jadi inilah tanggapan saya mengenai video viral begal nasab. Jadi narasi itu Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.